Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari analisis yang terjadi di PT Nusa Retail Digital. Itu yang pertama adalah kelemahan pada sistem penilaian kinerja di perusahaan tersebut. Itu yang pertama, ada penilaian hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, yang artinya perusahaan ini tuh hanya mengevaluasi karyawannya 1 kali dalam 1 tahun. Hal ini membuat perusahaan sulit memantau bagaimana kinerja karyawan secara berkala dan tidak bisa diperbaiki jika ada masalah. Yang kedua itu adalah tidak menggunakan indikator yang jelas atau bersifat KPI. Itu perusahaan belum memiliki KPI yang terukur. Penilaian itu hanya didasarkan pada hal umum seperti disiplin dan tanggung jawab. Terus yang ketiga itu tidak ada pembobotan nilai. Jadi semua aspek itu dinilainya sama. Padahal dalam pekerjaan tentu ada aspek yang harusnya lebih daripada yang lain. Yang keempat itu ada penilaian hanya dari atasan. Jadi hanya dilihat dari satu sisi tanpa dilihat dari satu sisi yang lainnya. Yang kelima ada terjadi inflasi nilai. Jadi hampir semua karyawan itu mendapatkan nilai yang sama walaupun berbeda kinerjanya. Yang terakhir itu ada tidak berpengaruh pada bonus dan promosi. Hasil penilaian tidak digunakan sebagai dasar pemberian bonus. Akibatnya sistem penilaian tersebut tidak memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja yang lebih dan hanya dianggap sebagai formalitas. Yang kedua itu ada analisis kesenjangan antara strategi dan indikator kerja. Itu yang pertama adalah strategi perusahaan berbisnis basis digital dengan omnichannel. Jadi PT Nusa Retail Digital ini menerapkan sistem strategi bisnis digital dan omnichannel. Strategi ini menuntut karyawan untuk bekerja lebih cepat, adaptif terhadap teknologi, dan mampu bekerja sama antar divisi serta berfokus pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, indikator kerja yang masih tradisional. Namun indikator ini tuh masih digunakan sederhana seperti disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab. Namun indikator ini tuh belum cukup untuk mengukur kinerja dalam lingkungan bisnis digital yang dinamis. Dampak dari kesenjangan ini tuh yang pertama adalah kinerja digital yang tidak terukur. Jadi aktivitas penting seperti penjualan online dan atau respon terhadap pelanggan tidak masuk ke dalam penilaian. Yang kedua itu ada kepuasan pelanggan yang tidak menjadi fokus utama. Padahal dalam bisnis digital itu adalah pengalaman pelanggan menjadi poin penting. Yang ketiga adalah kolaborasi antar divisi yang tidak dinilai. Jadi kerjasama tim yang sebenarnya penting untuk sebuah keberhasilan tidak terlihat dalam sebuah sistem penilaian. Yang terakhir itu ada kontribusi terhadap hasil bisnis yang tidak jelas. Sistem penilaian ini tidak menunjukkan secara jelas bagaimana karyawan berkontribusi terhadap sebuah pencapaian perusahaan. Di sini saya akan mempresentasikan analisis sistem penilaian kinerja di PT Nusa Retail Digital yang berfokus pada masalah utama dan perbaikan yang diusulkan. Yang pertama ada sumber masalah utama. Masalah utama dalam perusahaan ini pada sistem penilaian kinerja yang belum efektif. Penilaian yang dilakukan belum mencerminkan kondisi kinerja karyawan yang sebenarnya. Akibatnya, hasil penilaian tidak bisa dijadikan dasar keputusan yang kuat. Nah, lalu yang kedua di sini ada masalah KPI. Di sini dapat kita lihat KPI di perusahaan ini belum jelas dan belum terukur. Penilaian masih bersifat umum seperti disiplin atau kerjasama. Hal ini membuat kinerja antar karyawan sulit dibandingkan secara objektif. Nah, masalah berikutnya adalah inflasi nilai. Hampir semua karyawan mendapatkan nilai tinggi. Hal ini membuat perusahaan kesulitan membedakan mana karyawan yang benar-benar berprestasi. Lalu ada ketidaksesuaian sistem. Sistem penilaian ini juga belum sesuai dengan kondisi bisnis. Misalnya, bagian omnichannel dinilai dengan pendekatan yang sama seperti divisi lain, padahal karakter pekerjaannya itu berbeda. Nah, di sini juga ada beberapa dampak. Yang pertama, dari reward dan promosinya menjadi tidak akurat. Lalu ada motivasi kerja menurun, produktivitas ikut turun, dan risiko turnover karyawan meningkat. Lalu di sini saya akan menjelaskan desain dokumen penilaian sistem kinerja. Yang pertama ada latar belakang. Permasalahan ini muncul bersamaan dengan penurunan laba perusahaan.
komplain pelanggan meningkat dan tingkat keluar masuk karyawan juga tinggi. Ini menunjukkan bahwa sistem penilaian memang perlu diperbaiki. Nah, lalu di sini juga ada tujuan sistemnya. Ya, tujuan dari sistem baru ini adalah menyelaraskan kinerja karyawan dengan tujuan perusahaan. Selain itu, sistem ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas hingga 15%, juga sebagai dasar yang adil untuk reward dan promosi. Nah, yang ada juga model penilaian. Model yang digunakan adalah kombinasi dari balance scored, KPI, dan 300 degree appraisal. Pendekatan ini membantu melihat kinerja dari berbagai sisi, jadi lebih objektif. Ini saya akan menjelaskan perspektif BSC. Balance Scorecard memiliki 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Keempatnya saling melengkapi dalam menilai kerja. Lalu ada KPI per divisi. KPI dibuat lebih spesifik sesuai dengan bidang pekerjaannya. Misalnya di operasional fokus pada penjualan dan efisiensi. Di e-commerce berfokus pada conversion dan traffic. Supply chain fokus pada pengiriman dan stok. Sedangkan manajer dinilai dari kinerja tim dan leadership. Lalu ada pembobotannya. Penilaian dibagi menjadi beberapa bobot. KPI individu sebesar 60% dan KPI tim sebesar 40%. Penilaian juga terdiri dari aspek kualitatif dan kuantitatif. Lalu di sini ada frekuensi penilaian. Penilaian dilakukan secara berkala. Ada monitoring bulanan, evaluasi triwulan, dan penilaian akhir tahun. Ini membantu perusahaan untuk memantau kinerja secara konsisten. Lalu ada feedback. Perusahaan juga menyediakan sistem feedback. Ada review tiap bulan, one-on-one meeting, dan 360 feedback. Kalau ada masalah kinerja, bisa diberikan PIP atau bahkan banding. Lalu ada remunerasi. Hasil penilaian akan berpengaruh langsung pada bonus, kenaikan gaji, serta promosi. Jadi karyawan merasa penilaian ini benar-benar berdampak. Lalu ada sistem digital. Sistem ini didukung oleh dashboard digital. Data bisa dilihat secara real-time dan transparan. Ini juga mengurangi potensi manipulasi. Lalu yang terakhir ada pengendalian. Untuk menjaga kualitas sistem dilakukan validasi data, audit, dan standarisasi. Selain itu, penilaian juga diberikan pelatihan agar penilaian lebih objektif. Nah, dari pembelajaran ini, dengan sistem ini diharapkan penilaian kinerja menjadi lebih adil, akurat, dan relevan dengan kebutuhan perusahaannya, sehingga karyawan lebih termotivasi dan kinerja perusahaan lebih meningkat. Yang berikutnya yaitu formulir penilaian kinerja baru. Struktur formulir terintegrasi, data identitas dan jabatan mencakup informasi dasar karyawan dan unit kerja untuk memastikan penilaian tepat sasaran antar divisi fisik dan digital. Pembagian proporsi nilai formulir memisahkan antara hasil kerja nyata KPI sebesar 70% dan perilaku kerja kompetensi sebesar 30%. Yang kedua, komponen penilaian utama. Key Performance Indicator atau KPI menggantikan sistem lama yang tidak memiliki indikator terukur, memasukkan target versi realisasi agar penilaian berbasis data objektif bukan asumsi manajer, mencakup KPI individu dan KPI tim untuk mendorong kolaborasi omnichannel. Kompetensi perilaku menggunakan skala perilaku yang jelas untuk aspek kolaborasi dan orientasi pelanggan guna menekan angka komplain. Yang ketiga yaitu mekanisme feedback dan transparansi. Kategori kinerja remunerasi hasil akhir langsung diklasifikasikan untuk menentukan bonus sehingga membedakan antara high and low performance secara adil. Yang berikutnya yaitu kolom umpan balik atau feedback menyediakan ruang diskusi dua arah dan rencana perbaikan bagi karyawan yang belum mencapai target. Fitur hak banding memberikan ruang bagi karyawan untuk mengajukan keberatan jika merasa penilaian biasa guna memastikan sistem yang transparan. Yang keempat yaitu tujuan transformasi formulir.
menghilangkan inflasi nilai dengan parameter yang ketat, tidak ada lagi pemberian nilai aman yang merugikan perusahaan. Alat strategis mengubah fungsi penilaian dari sekedar rutinitas administratif menjadi alat untuk mencapai target peningkatan produktivitas 15%. Di sini saya akan mempresentasikan 2 KPI utama di setiap divisi. Yang pertama, untuk divisi operasional, kami fokus pada penjualan toko dan kepuasan pelanggan. Penjualan diberi bobot lebih besar, yaitu 60%. Karena ini berhubungan langsung dengan pendapatan perusahaan. Sedangkan kepuasan pelanggan 40%, karena pentingnya untuk menjaga loyalitas pelanggan. Yang kedua, ada divisi e-commerce. KPI yang digunakan adalah jumlah pesanan online dan persentase pengunjung yang menjadi pembeli. Jumlah persenan memiliki bobot 55% karena menunjukkan performa penjualan, dan conversion rate 4,5% untuk melihat efektivitas perform. Yang ketiga, ada divisi supply chain. Kami menggunakan kecepatan waktu pengiriman dan ketersediaan stok masing-masing 50%, karena keduanya sama-sama penting untuk memastikan operasional berjalan lancar. Yang terakhir ada supervisor dan manajer. KPI adalah pencapaian tim target sebesar 60% dan kinerja anggota tim sebesar 40%. Hal ini karena seorang leader tidak hanya dinilai dari hasil, tapi juga dari bagaimana dia mengelola timnya. Jadi, secara keseluruhan, KPI yang kami buat sudah menyeimbangkan antara hasil kerja dan kualitas, supaya penilaian kinerja lebih adil dan sesuai dengan kondisi perusahaannya masing-masing. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan alasan pemilihan model penilaian kerja di PT Nusa Retail Digital. Model yang digunakan itu merupakan kombinasi KPI berbasis Balanced Scorecard, Management by Objective atau MBO, serta 316 Degree Appraisal. Pemilihan ini dilakukan karena sistem sebelumnya itu masih cenderung subjektif, kurang terukur, dan belum mampu untuk mendorong peningkatan kinerja secara optimal. Balance scorecard digunakan untuk menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam 4 perspektif utama, yaitu yang pertama itu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Sehingga penilaiannya itu tidak hanya berfokus pada aspek finansial. Selanjutnya, MBO itu memastikan setiap individu itu memiliki target kerja yang jelas, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi. Sementara itu, 316 Degree Appraisal itu meningkatkan objektivitas penilaian dengan melibatkan atasan, rekan kerja, dan bawahan. Dan kombinasi ini, sistem penilaian itu menjadi lebih komprehensif, objektif, dan mampu mendukung peningkatan kinerja serta pencapaian tujuan perusahaan.